Baik. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast UTM Baru 01. Oke guys. Hari ini kita membahas tentang perjalanan sebuah kawan kita ini yang udah menikah muda, dia di umur 24 tahun. Oke guys. Nah, gimana sih pengalamannya itu selama menikah dia ini? Apakah dia memiliki masa pahit, masa susah gitu? Kok bisa jadi apa sih? Jadi gini guys. Kalau mau benar-benar mau nikah, kita kan satu tujuan. Maupun cowok atau ceweknya, kita harus satu tujuan untuk menikah ke depannya. Jadi kita kalau benar-benar niat udah nikah, kita akan menabung dengan cara kita sendiri. Kalau masalah kesusahan atau kepahitannya ke depannya itu akan terjadi sih, tapi kita harus sabar menghadapi calon istri kita atau gimana kan. Jadi kalau peluang pernikahan itu masih banyak atau masih luas, tapi kalau udah niat, jangan ragu gitu. Kalau ragu sampai kapanpun kita nggak nikah kalau ragu, ya kan? Terus menurut kamu gimana sih jadi kepikiranmu pengen nikah jadi? Kalau masalah itu sih, kalau pengen nikah itu kan sebagai dari ibadah. Kalau pengen sih, semua kan pengen orang nikah, tapi semua itu tergantung jodohnya juga. Kalau masalah apanya, atau semua kan orang ragu untuk memikirkan mahar atau apa itu? Kalau panennya itu, kalau ceweknya mau segini, terjadilah pernikahan. Iya kan? Tapi si cewek ini harus bisa memberikan cowoknya, jangan agak susah gitu, berilah keringanan dia supaya cowoknya bisa melangkah ke depannya untuk menceruskan cewek ini. Jangan terlalu didengarkan kata-kata orang lain gitu. Seperti kalau cowoknya satu segini, ada orang lain nanti, kok segitu dikasih cewek cowokmu gitu kan? Terus ceweknya ini agak-agak apa gitu, agak-agak ragu sama cowoknya kan? Jadi ceweknya pun dibilang sama cowoknya, atau bang atau mas, kok segitu ya, kata-kata orang kayak gini. Cowoknya pun kayak gitu, agak-agak pikiran gimana sih, sanggup atau enggak itu kan. Berjuang sih cowoknya, kita berjuang, tapi sampai kapan dia berjuang gitu kan? Kalau ceweknya harus minta banyak gitu atau panen gimana gitu, si cewek pas mendukung cowoknya harus bersupport gitu, harus satu tujuan, segini ya bang. Tapi kalau orang lain berkata-kata tidak, jangan didengarkan. Kan udah sepakat gitu sama cowok sama cewek, udah sepakat gitu sama dia. Nanti kalau cowoknya udah bisa nabung kayak gini, cowok pun harus serius. Jangan lagi mandang-mandang cewek dari segitu, masih kayak gitu, agak cantik gitu kan. Kalau udah dapat mahar atau panennya, baru ajaklah cewekmu tuh nikah, atau ajaklah ke rumah orang tuanya kan, minta dia bagus-bagus, baik-baik atau gimana kan. Berbincang kayak gini. Tapi kalau cowok ngomong sama cewek orang tuanya, cewek pun harus bantu cowoknya gitu. Jangan bilang nanti ceweknya bilang mamanya, segini sanggup, segini kami minta katanya. Jadi ceweknya pun harus support cowoknya gitu. Contohnya, bilang mamanya, segini ya. Terus cowoknya pun melampaui, gak sanggup gitu, yang dikumpulin uangnya itu gak sanggup dia, malah kurang gitu kan, diminta mamanya itu malah kurang katanya. Jadi cewek pun harus ngomong sama mamanya. Baru kalau orang tua udah restu semua, baru terjadilah pernikahan itu.
Terus apa lagi yang ibaratnya pas mau nikah itu apa aja kak, godaan-godaan atau apa, ada bimbangan atau sebelum datang hari hanya itu? Oh, kalau godaan atau bimbangan itu ada sih, ada sampai hari hanya itu pun ada banyak. Apa aja lagi? Kalau contohnya, kalau seperti pengalaman saya, kalau godaan atau keraguan itu banyak. Contohnya, kalau kegodaan itu ada kayak gitu yang bilang tadi. Kalau cowoknya dapat segini dia kan maharnya itu, godaannya di pikirannya itu cukup nggak ini ya, orang tua cewek ini bisa nggak menerima kayak gini ya, nah godaan kayak gitu. Baru kalau udah apalagi kalau udah mau hari hanya, agak bimbang kita itu kan, bimbangnya kayak mana, atau bisa nggak aku nanti pas hari hanya ragu nggak aku ngucapin apa sih itu segala macam, apalagi ini hari pertama aku nikah gitu. Godaan itu kayak godaan kayak gimana ya, kayak ada di bermunculan kayak cewek-cewek lain gitu ya kan. Nah terus kita pun kayak mana ya, lebih enak belajar atau gimana pikir kita kan. Nah jadi kita pun bawa sholat aja gitu kan. Nah, terus kalau ada godaan gak usah diopen-openin aja. Yang penting kita fokus ke hari nanti sampai hari hanya. Kalau udah jadi, barulah di situ perasaan kita agak enak gitu kan. Godaan pun agak gak ada lagi. Soalnya kita udah nikah, semua pun orang tahu kan. Semua orang tahu jauh atau apa gimana kan. Nah, kayak gitunya harus kalau mau nikah. Godaan sih banyak godaan. Tapi kita tergantung niat kita aja. Sanggup ke kita, tergoda kita kayak gitu. Nah, bagi dong tipsnya itu bagi kami yang jomblo ini. Dan kedepannya biar mantap gitu. Apakah hafal gitu tipsnya itu buat yang kameramennya itu kalau masalah jomblo atau gimana tergantung kita berani nggak sama cewek ngomong kayak gitu. Jangan nanti ada kenalan gitu kan, atau apa aja aku bagi pengalaman aku sih, aku dapat orang rumahku dari Facebook. Kalau ada pun kan kawan kita Facebook kan banyak cewek-cewek di situ, nggak ada salahnya pas kita jomblo sih kan, jangan ada udah punya pacar cari lagi kan, nggak boleh lagi gitu kan, banyak kita ada. Kalau cari cowok cewek gitu kan, cewek chat aja di Facebook atau WA atau gimana kan, atau satu tempat kerja gimana, chat aja nggak apa-apa, orang itu pun nggak marah sih kan. Harus kita sopan gitu, jangan kita malu-malu gitu. Kalau malu-malu kita pun orang itu kan aneh gitu lihat kita nanti kan, suka nggak dia sama kita gitu. Di chat kan, contohnya ada si Anu sama si B kan, hai selamat pagi gitu kan, iya pagi, lanjut aja chat ya, jangan cuek gitu. Kalau cuek nanti kan dia pun cuek aja, namanya kita udah satu tujuan, harus punya pacar ya kan. Kalau kita diam-diam nanti cuma pagi aja, pagi ya kata, kalau kita diam pun dia, namanya cewek kan agak malu, harus kita masuklah sama dia gitu. Kalau mau cari cowok cewek, terus kalau ceweknya mau pacaran, kalau mau ada niat mau nikah, chat lah dia, atau ajak ketemuan gitu, atau satu dua kali 3 kali ketemuannya. Kalau mau serius, kayak aja dia, kamu mau nggak nikah sama aku, mau nggak serius sama aku, gitu aja. Tapi kalau dia LDR jauh orangnya gimana? Kalau LDR itu masalah gampang, cuy. Aku pribadi aja LDR juga. Terus pernah kamu gak selingkuh? Kalau selingkuh itu nggak pernah sih, tapi cuma kawan-kawan aja gitu kan.
nggak masukin dalam hati gitu. Kan kita harus udah punya tujuan, si ini harus aku seriusin, ini harus aku bertahankan, gitu. Adapun kawan kita cewek kayak gitu harus memang bisa diopenin, tapi jangan terlalu bawa baper aja kan. Kata kawan cewek itu serius, jangan terlalu serius sekali, biasa aja, bisa berkawan sih, bisa berkawan bisa, tapi yang selalu serius. Ingatlah yang ada di dalam hatimu gitu kan. Walaupun dia jauh dekat, bisa berkawan kan. Tapi dia serius sekali itu baper gitu kan. Gitu kalau buat yang tujuan, yang pacar. Nah, apalagi si cewek nanti. Contohnya kalau LDR, nelpon kita sama cewek kita nggak diangkat, jangan terlalu monoton kali gitu, kayak nuduh-nuduh dia sibuk sama yang lain. Jangan, kasih aja dia kelonggaran atau kayak mana kan. Si ceweknya pun gitu, harus gitu, sama-sama ngerti kan, maklumin aja. Kalau namanya LDR, nggak tahu kita ngapain di sana, tapi kita harus pikiran kita baik-baik aja, jangan terlalu buruk kali gitu. Nanti dari situ timbul pertengkaran gimana kan. Memang LDR biasa aja sih, biasa aja bertengkar, udah hal biasa gitu, tapi yang terus sekali bertengkarnya slow aja gitu. Namanya kita satu tujuan kan. Di saat kita bertengkar nanti ada yang ketawa di situ. Iya, atau kawan kita kan, sahabat kita gitu, bertengkaran gitu. Kenapa bilang? Kalau kita bertengkar sama cewek kita, ada yang tersenyum kayak gitu.